Ibu absen ya. Jadi ada, Serin ada. Kita langsung aja, bukunya dibuka. Halaman 5. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, subtema 1 yaitu ada pembelajaran 1, pengertian wawancara. Tahu wawancara? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Itu wawancara ya. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi tahu ya, kalau pewawancara orang yang bertanya, sedangkan narasumber orang yang menjawab. Nah, sebelum melakukan wawancara, yang pertama, kita harus menentukan topiknya dulu. Topik apa sih yang akan kita wawancarai berdasarkan peristiwa yang ingin kamu ketahui. Misalkan kamu ingin ketahui tentang cara pembuatan tempe. Kamu nanya ke narasumber, bagaimana sih Pak cara buat tempe? Terus bahan-bahannya apa aja, gitu ya. Terus topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang diajukan. Nah, terus setelah itu buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Biar gak bingung nanti kamu nanya apa ketika wawancara, kamu buat pertanyaan dulu, daftar pertanyaan. Kalau sudah buat daftar pertanyaan, baru melakukan wawancara. Selanjutnya, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Siapa nih kira-kira yang akan kamu wawancarai? Boleh ibu kamu, boleh ayah kamu di rumah, atau siapapun itu. Nah, saat melakukan wawancara, yang pertama, mulainya pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan berkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara nih. Yang pertama, kamu harus perhatiin pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Selanjutnya, ada muatan IPA, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ini contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Pernah dengar di berita ada kebakaran hutan? Dengar? Nah, itu adalah salah satu ulah manusia. Contohnya misalkan dia buang puntung rokok sembarangan, itu menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya,
Ini kerusakan laut menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Nah, ini salah satu kerusakan lingkungan di laut. Karena dia ikan yang menggunakan bom, otomatis semua yang kena bom yang di laut habitat ini akan rusak bahkan mati. Selanjutnya ada muatan IPS, yaitu penampakan alam dan pemanfaatannya. Di situ di buku ada halaman 5, bisa dilihat ya. Dataran tinggi. Dataran tinggi itu yang seperti apa? Coba dibaca. Siapa? Satya. Ada suaranya. Sari aja, Sari juga dibaca. Dia adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Terus, Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai satu lahan perkebunan, dua peternakan, tiga tempat rekreasi. itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter. Biasanya kalau dataran tinggi ini cocok dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Yang kedua, nah ini contoh ya, contoh dataran tinggi. Ada perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Biasanya perkebunan teh juga dijadikan tempat rekreasi ya. Selanjutnya yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah itu dataran yang permukaannya dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Kalau dataran rendah contohnya kayak kita nih, ini dataran rendah. Ada bisa perumahan, bisa industri, pabrik, bisa perkebunan, pertanian, dan peternakan. Ini contoh hasil dari pertanian di dataran rendah. Ada padi. Padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Terus ada tebu. Selanjutnya ada kelapa sawit. Nah ini contoh di dataran rendah. Ada hasil peternakan di dataran rendah. Selain kambing dan ikan lele, contohnya di dataran rendah ada apa aja sih yang bisa kita manfaatkan? Apa? Bisa aja apa? Sapi. Apa lagi? Contohnya, gurame, nanam gurame. Boleh, nanam ikan gurame. Banyak ya yang bisa kita manfaatkan di dataran rendah. Nah, biasanya di dataran rendah itu kebanyakan mata pencahariannya yaitu petani, peternak, sama pegawai perusahaan atau pegawai pabrik kebanyakan ya. Yang ketiga ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatas langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Pernah ke pantai? Pernah. Senang pantai, main air laut. Di sini beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah ini apa coba? Garam. Tahu garam? Pernah lihat di sini? Ini pemanfaatan air laut ya, yaitu pertanian dan garam. Nah, laut juga bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan.
Biasanya nih, mata pencaharian penduduk di dataran pantai, kebanyakan mereka adalah nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Oh, itu saja untuk hari ini. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Paham ya? Kalau paham, coba yang halaman 4-nya diisi ya. Kalau sudah selesai, nanti dinilai bawa ke depan. Mungkin itu aja sih untuk hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.